Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan proses pre-processing untuk mata kuliah text mining. Untuk tool, di sini kami menggunakan Jupyter Anaconda. Kemudian untuk dataset, kami mengambil dari berbagai sumber berupa paragraf yang diambil dari berita yang disimpan dalam file k7.xlsx. Di sini bisa dilihat ada 30 data dengan head dokumen. Pada Jupyter ini bisa dilihat kami menggunakan berbagai macam library untuk mendukung proses pre-processingnya. Yang pertama di sini ada Pandas untuk membaca file, lalu ada NumPy, ada NLTK juga, lalu ada RE atau regular expression, dan yang terakhir ada sastrawi. Nah, di sini kami juga langsung mendefinisikan stemmer yang diambil dari factory, di mana factory ini berasal dari stemmer factory dari library sastrawi. Sehingga stemmer ini bisa dipakai untuk keperluan stemming. Bisa dilihat di sini pada sel yang kedua, kami melakukan import file. Jadi di sini kami mendefinisikan fungsi dengan nama load data. Di dalam fungsi load data ini kami menggunakan library Pandas yang dimana kami menggunakan metode read Excel. Lalu di sini dipanggil file k7.xlsx sesuai dengan nama file dataset kami. Nah, datanya disimpan dalam variabel data, lalu di return, sehingga load datanya ini bisa diinisiasi dengan variabel dokumen src atau dokumen source. Nah, di sini kami menampilkan 5 data pertama dari dokumennya dengan metode head. Selanjutnya kami mendefinisikan suatu variabel df yang merupakan singkatan dari dokumen frame. Sesuai dengan namanya, di sini kami menggunakan library Pandas dengan metode data frame, di mana data frame-nya kita kirim parameter dokumen source yang sudah didefinisikan di atas. Kita memanggil satu head yang bernama dokumen, sehingga ketika dokumen frame ini dipanggil, hasilnya seperti ini. Selanjutnya untuk cache folding, di sini kami membuat satu head baru di dokumen frame-nya dengan nama cache folding, di mana cache folding ini akan berisi field-field dengan memanggil library NumPy. Di sini kita menggunakan metode factorize untuk mengisi field-fieldnya, lalu kita mapping data-data, lalu kita mapping field-fieldnya dengan function set cache folding. Kita kirim data dari dokumen frame dengan head dokumen. Jadi semua data dari dokumen frame dokumen kita kirim sebagai parameter, sehingga di fungsi set cache foldingnya akan menangkap parameter tersebut sebagai dokumen teks. Di sini kami mendefinisikan variabel lagi untuk menampung dokumen teks dengan metode lower untuk mengubah semua teks menjadi huruf kecil. Selain mengubah semua teks menjadi huruf kecil, kami juga membersihkan data atau clean data dengan menghapus semua angka dan simbol. Dengan regular expression, lalu kita melakukan replace terhadap semua teks selain A sampai Z akan diubah menjadi string kosong. Jadi simbol dan angka akan diubah menjadi string kosong. Di bawahnya di sini ada metode tambahan yaitu strip untuk menghapus spasi jika ada di awal dan di akhir teks.
sehingga variabel R ini bisa di return dan masuklah hasil mappingan itu ke dalam field-field case folding sehingga hasilnya seperti ini. Semua teks sudah menjadi huruf kecil. Jadi tahap selanjutnya tokenisasi. Untuk tokenisasi data akan disimpan di Excel. Di sini kita menambahkan head baru yaitu tokenization. Untuk fieldnya kita panggil NumPy, kita panggil method factorize untuk vektorisasi. Lalu masukkan function run tokenizing untuk mapping data frame dari case folding. Selanjutnya pada fungsi run tokenization, kita tangkap case folding. Di dalamnya kita bikin variabel tokens, yang dimana kita memanggil method word tokenize untuk melakukan tokenisasi pada case folding yang ditangkap. Karena tokens ini akan berbentuk array, makanya di sini kita mendefinisikan variabel data token yang dimana kita akan pisahkan dengan spasi, lalu memanggil metode join tokenize-nya. Nanti data token inilah yang akan kita return sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Jadi langkah selanjutnya adalah menghapus stop words. Jadi di sini kita definisikan data frame head baru dengan nama delete stop words. Nah, delete stop words ini akan berisi NumPy, lalu kita panggil method factorize, lalu kita mendefinisikan memanggil fungsi getListWords, di mana di sini kita mengirim data dokumen frame tokenization hasil tokenisasi tadi. Sehingga pada fungsi getListWords ini akan menangkap parameter dokumen teks sesuai dengan parameter yang dikirim, yaitu dokumen frame tokenization. Selanjutnya di sini akan melakukan tokenisasi ulang untuk menghapus stop words-nya. Karena yang di tabel tadi bentuknya teks, jadi di sini kita tokenisasi ulang untuk mendapatkan array-nya. Jadi untuk mendapatkan array tokenisasinya, di sini kita melakukan tokenisasi ulang dengan memanggil metode word tokenize. Selanjutnya di sini kita mendefinisikan variabel stop words untuk menampung data stop word-nya yang diambil dari stop words ini diambil dari library NLTK. Di sini kita mendefinisikan penampung list words-nya dengan array kosong. Lalu di sini kita melakukan looping for text in tokens. Karena tokens-nya berarti dia bisa di looping. Jadi di sini for text kita definisikan dengan nama teks di dalam tokens. Kita mengecek apakah teksnya tidak ada di dalam stop words. Stop words itu biasanya merupakan kata-kata penghubung. Kalau teksnya tidak ada di dalam stop words, maka list words ini akan ditambahkan teks tersebut. Tapi kalau dia merupakan stop words, berarti dia tidak ditambahkan. List words ini tidak bisa langsung kita tampilkan ke dokumen Excel, karena tipenya adalah array. Makanya kita ubah menjadi teks, sehingga di sini kita definisikan variabel data list yang kita pisahkan dengan spasi nantinya. Yang kita pisahkan dengan spasi, nantinya kita join dengan metode join list words-nya. Nah, data list words inilah yang kita return, sehingga hasilnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pada di sel ke-11 yaitu stemming dan data frame-nya yaitu stemming result yang isinya itu NumPy dan metodenya yaitu factorize
dan fungsinya itu get stem words, dan kita mengirim parameternya yaitu delete stop words. Parameter yang dikirim delete stop words yang merupakan hasil dari delete stop words tadi. Terus setelah itu delete stem words akan ditangkap sebagai dokumen teks. Jadi definisikan variabel list words yang berisi dokumen teks yang diberi metode split untuk memisahkan kalimat dari spasi yang ditemukan. Selanjutnya, definisikan variabel list word after stem array kosong. Dan array kosong karena list words after stem adalah array. Kita akan looping teks pada list words-nya. Kita panggil variabel list after, lalu tambahkan data teks yang sudah di stemming dengan metode stemmer.stem. Karena list word stem adalah array dan tidak bisa tampil di Excel, maka di bawah data list words definisikan variabel baru dengan nama data list words, melakukan join terhadap list word-nya dipisahkan oleh spasi. Data list words inilah yang di return sehingga hasilnya seperti ini yang ada di bawah. Dan kita bisa lihat pada garis kedua bahwa stemming itu mengubah kata-kata misalnya untuk kedalaman menjadi dalam dan melebihi itu menjadi lebih. Ya, setelah itu pada langkah terakhir yaitu ekspor. Di sel yang ke-13 data frame-nya kita ekspor Excel. Lalu parameter pertama itu menerima nama file. Di sini kami memberi nama filenya itu output xlxx. Dan di parameter kedua yaitu utf8. Dan di parameter ketiga itu indeks atau urutan baris kita isi dengan false. Sehingga hasilnya seperti ini. Pada folder root pre-processing yang digunakan pada Jupyter akan muncul file output xlxx. Dan hasilnya seperti ini yang ada di layar. Ya, mungkin ini hasilnya. Yang pertama itu dokumen, case folding, tokenization, delete stop words, stemming. Ya, mungkin itu saja dari kelompok kami, kelompok 7. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.